Di balik tumpukan barang rongsokan, tersimpan potensi yang sering terlupakan. Bukan sekedar limbah, tapi peluang untuk menciptakan nilai baru. Dalam setiap lembar besi tua, botol plastik, hingga kabel usang, ada cerita tentang daur ulang, kreativitas, dan masa depan yang lebih hijau. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana sampah rongsokan dapat dikelola dan bisa menjadi awal dari perubahan besar. Karena menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Nama saya Tatarna dari Kampung Dongkal, Pondok Jagung Timur. Sejak tahun 2012, kemungkinan tahu berapa tahunnya? Udah 12 tahunan ya saya ngelola limbah. Ya dari nol ya, kemungkinan alhamdulillah agak lumayan cukupan lah hidupin anak bini. Dari awalnya saya juga itu nyari narik bawa rongsokan, muter-muter, jual beli, ngumpulin, lama-lama udah dikumpulin, disortir, nggak dijual langsung disortir dulu, dipilihin. Jenisnya beda lagi. Nah, saya kan jualnya agak lebih dari yang kita bayangkan, harus dipisah, harus disortir, beda-beda. Karena beda-beda harga, yang begini warnanya beda, yang begini yang warna putih beda harganya, beda-beda harganya. Dikelolanya terus lagian pasti dilebur, digiling jadi beras. Dikelolanya prosesnya, diproses, digiling jadi beras ke pabriknya tuh. Bisa lagi beginian sama, harus pengen harga cakep, ini kan masih kotor nih, masih ibaratnya masih belum bisa masuk ke leburan atau penggilingan, harus dilepas ini, harus dilepas baru bersih begini, baru bisa digiling, bisa diproses. Diprosesnya sama, digiling jadi beras juga. Mata biji plastik namanya mata biji plastik. Ngumpulin dikit-dikit, lama-lamanya kan mengerti juga, terus banyak yang mau jual juga, kita bisa buang, kita bisa jual, orang yang nggak bisa jual saya bisa beli. Jadi orang kan ekonominya kan nambah juga, perekonomiannya tuh. Prosesnya ada lagi jenis kertas. Kertas juga bukan satu jenis lagi. 4 macam. Nggak bisa satu kertas dilebur jadi, nggak bisa, jadi harus kardus. Nah, majalah khusus. Nah, seperti ini majalah nih. Majalah yang licin, buku ya. Ada bekas buku. Ada lagi buku kan leburannya beda lagi buku. Kertas itu bukannya satu jenis, ya, 3 jenis atau 4 jenis. Tahu bekas buku pelajaran, warnanya tuh ada yang putih kan beda lagi tuh. Yeah. Namanya SWL yang putih tuh. Bentuknya putih lagi. Kalau buku bacaannya beda warna. Ada yang agak abu-abu. Nah, abu-abu beda warna. Leburannya beda lagi. Jadi karena kemungkinan di leburnya itu harus, kalau yang putih bisa biar yang bersih putih. Kalau yang abu-abu ya warna abu-abu. Harus dilebur jadi air, jadi bubur. Dipres lagi, ditulang lagi, dikeringin lagi. Ada lagi jenis logam. Yang aluminium tuh yang begini. Jenis aluminium ini dari Magicom. Yang lepasin, orang kan nggak tahu di Magicom itu ada apanya. Ternyata ada logamnya gitu. Ada lagi. Ini bekas apa ya? Bekas deplenser. Deplenser itu ada logamnya juga. Ada duit agak mahal. Nah, tembaga namanya nih. Tembaga aluminium, logam tembaga. Ini kalau dia dicabut ada duitnya juga, per kilonya tuh 100.000 ini. Nih, yang merah-merah ini nih. Adanya isinya tuh di dinamo, adanya di dinamo. Ini kayak begini-begini nih. Bekas kipas angin kan orang-orang nggak tahu.
isinya apa, dalamnya apa. Kita tahu di sini ada isinya, harganya mahal, yang 100.000 adanya. Nah, orang mau dibuang, nah kita jadi duit. Orang-orang dibuang, orang-orang komplek, orang apa, karena bahan sampah. Tapi bisa dikelola lagi, bisa jadi duit. Aqua tuh lagi bagus harganya, bisa mencapai 5.000. Kalau itu Aqua mah, tadi itu mineral, pakai mineral. Jadi karena bisa harus ada lebihnya, dia ada lebihnya. Kesulitan harga itu limbah itu karena kalau udah melambung stabil harganya langsung turun. Kemungkinan hari ini limbah itu ada naik turunnya nih, ada naik turun. Ibaratnya tadi normal 4.000, nah turun tinggal 2.000, 4.500 kan jauh hilangnya separuh. Nah, jadi kemungkinan dari situ kesulitannya. Semua barang, semua jenis harga sama. Tadinya 3.000 saya jual, sekarang tinggal 2,5. Jadi hilang 500. Jadi kesulitannya tuh dari situ, dari harga turun, barang harga turun. Warga sekitar itu tadinya kan belum ada limbah rongsokan ya, yang ngumpulin. Nah, sebagian sama di pabrik-pabrik yang orang-orang tingginya juga, karena dari bawah dulu, dari nol dulu, dari orang bawah dulu. Dari orang bawah kan tahu, jadi kan kemungkinan tuh dia ngumpulin responnya tuh biar dapat pemutaran uang. Daripada dibuang, warga-warga sama, daripada dibakar, dikumpulin jadi nambah penghasilan warga-warga atau orang kampung. Biasanya kan dibuang, dibakarin. Dan selama ada tukang limbah rongsok, dia masih bisa dipergunakan, masih bisa jadi duit. Kita harapannya tuh harapannya tuh jangan sampai pengelolaan limbah atau daun ulang tuh harganya menurun. Kita pengen stabil, biar enak, stabil harga, baru kita enak nyaman dinikmatinya. Barang seperti apa sih Pak yang paling sering dicari itu? Sekarang besi, ya logam, semua ya kardus, harus dicari kardus, logam, besi. Karena daun ulangnya tuh, pemutarannya itu cepat, proses duitnya juga cepat. Karena nggak ada habis-habisnya kalau limbah tuh, karena di daun ulang lagi, nggak bisa habis. Sejenis apa aja nanti nggak bakalan bersih, pupus. Limbah rongsok mah karena diputer-puter daun ulang terus, kayak roda berputar. Keyakinan saya tuh, orang tuh masyarakat sedikit dibawa ke lapak, sedikit dijual. Punya kerusakan sedikit, orang warga kampung bukannya malah dibuang, dijual jadi duit. Orang kardus dari segi paket, orang warga tuh paketan ngumpulin bekas makanan dia, kardusnya ngumpulin terus dijual sama saya. Jadi dulu mah kan kemungkinan nggak laku kan banyak dibuang, sekarang mah jadi duit, nggak ada yang berserakan di sampah. Berarti kalau untuk sistem penjualan barang-barang ini pertama kan dari pengepul, terus ke mana lagi? Dari bawahan, dari orang nyari. Dari orang nyari, bukan saya langsung ada. Barang rongsokan itu dari orang yang sekiranya ada kemauan nyari di sampah, nyari di perkampungan, nyari di apalah, nggak tahu lah dari mana seginya, tapi dari bawah dulu orang nyari, mungutin, nggak ada bantuan dari pemerintah atau dari desa, nggak ada. Kalau kecuali dari kita pinjam dari operasi siap bank, baru modalnya tuh. Jadi ibaratnya nggak ada dari pemerintah atau dari kelurahan apa, malah ibaratnya ada program si pemerintahan kok. Kemungkinan dikirain mampu Tang Rongsok, malah sekarang Tang Rongsok dibilang mampu katanya. Dulu dikira emang jijik, lihatnya jijik banget. Sekarang pada kita nyari karena ada duitnya.
buat tambah-tambahan dapur, tambah-tambahan ekonomi itu ada duitnya. Boro-boro ada pemerintah, ada kalau dari pemerintah, dari kelurahan harus punya pinter-pinter sendiri modal, cari modal sendiri. Setiap langkah kecil yang kita ambil, mulai dari memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik, hingga mendaur ulang, membawa dampak besar bagi bumi kita. Masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan ada di tangan kita. Mari bersama jadikan daur ulang sebagai kebiasaan sehari-hari. Untuk lingkungan yang lebih sehat, untuk generasi mendatang. Mulailah dari sekarang, bersama kita bisa menjaga bumi tetap hijau.